Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan bikin video. Video ini sebenarnya ditugaskan oleh salah satu dosen saya. Dan jangan lupa ya, nama saya Caca Hidayat dengan NIM 17060285. Saya kuliah di IKIP Siliwangi dengan jurusan yaitu PGSD. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin video tentang negara Argentina. Nah, di video ini aku bakalan ngebahas tentang sistem pendidikan di negara Argentina ya, karena ya saya disuruhnya buat bikin video sistem pendidikan di negara ini. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut ataupun akan saya lanjut. Oke, yaitu nah, negara Argentina ini mempunyai bendera dengan warna biru, putih, biru dan kalau nggak salah di tengahnya ada matahari. Nah, lanjut. Nah, untuk profil negara. Nah, mohon maaf. Oke, nama negaranya yaitu Republik Argentina ataupun Argentina Republik kalau bahasa Inggrisnya. Nah, untuk ibu kotanya Buenos Aires. Nah, mohon maaf karena saya kurang paham bahasa Inggris ya, jadi gitu ya. Untuk bentuk negaranya yaitu Republik Presidensial. Kepala negaranya yaitu Bapak Presiden Mauricio Marchi. Nah, kepala pemerintahannya yaitu Presiden Mauricio MA. Nah, untuk bahasa nasionalnya nih, bahasa nasionalnya yaitu bahasa Spanyol ya. Nah, untuk jumlah penduduknya cukup lumayan banyak ya dengan 44,293,293 jiwa. Nah, untuk agamanya yaitu ada tiga. Nah, yang pertama itu Katolik Roma, yang keduanya Protestan, dan yang ketiganya Yahudi. Nah, untuk mata uangnya yaitu peso Argentina ataupun ARS. Nah, untuk luas wilayahnya yaitu 2,780,400 km. Nah, untuk suku bangsanya yaitu Himo Nasional Argentino. Nah, hari nasionalnya yaitu 28 Mei 1810 ataupun hari revolusinya. Lanjut ke sistem pendidikan di negara Argentina ini ada beberapa sistem pendidikannya yaitu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah itu di mana anak yang umurnya ditentukan oleh pemerintah baru bisa masuk yaitu bisa dibilang TK ya, yaitu lanjutnya pendidikan dasar. Kalau di Indonesia itu bisa disebut sekolah dasar ya. Lalu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah itu kalau di bahasa Indonesianya itu kalau di negara Indonesia itu adalah SMP ataupun MTS ya, di mana si anak itu memiliki umur kalau nggak salah 14 tahun ke atas lah kalau nggak salah. Dan cara pembelajarannya pun tidak jauh beda mungkin, tapi bedanya mungkin ya kalau pendidikan di negara Argentina ini infrastrukturnya cukup lumayan memadai gitu. Nah, pendidikan atas. Nah, untuk sistem pendidikan di negara Argentina ini, pendidikan atas itu sebenarnya tidak jauh beda dengan negara-negara lain seperti Prancis dan Denmark ya, menekankan dengan kualitas pendidikan dan tidak asal lulus dan pemberian nilainya pun tidak asal-asalan. Untuk pendidikan lanjutan ya seperti universitas ya, seperti universitas-universitas. Nah, yang menurut saya menarik itu di pendidikan lanjutan di negara Argentina itu, jadi negara itu memberikan deposit ataupun uang supaya pendidikan di negara ini atau di negara Argentina itu maju gitu dan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya, untuk kurikulum pendidikan di negara Argentina ini kita bisa lihat di layar ya. Pendidikan di negara Argentina ini memiliki 4 tingkat dan 2 sistem yang berbeda. Nah, jadi 4 tingkat dan 2 sistem yang berbeda. Nah, yaitu tingkat awal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, taman kanak-kanak atau TK ya. Pendidikan ini resmi. Nah, diakui oleh pemerintah dan negara. Nah, tingkat primer. Nah, tingkat primer atau education primaria. Nah, di mana kalau di negara Indonesia ini bisa dibilang
SD ya, di mana pembentukan karakter pembentukan karakter buat murid ataupun anak supaya memiliki karakter atau jiwa yang patut untuk dicontoh gitu. Nah, selanjutnya tingkat sekunder. Nah, tingkat sekunder atau education sekunderia atau bisa dibilang SMP atau MTS ya kalau di negara Indonesia itu. Nah, tingkat ini kalau kita lihat di negara Argentina itu ya tidak jauh beda dengan negara-negara lain, salah satunya negara Indonesia ya, di mana tingkat ini lebih ditekankan kepada pemahaman mata pelajaran ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya tingkat tertiary ataupun education superior. Nah, di mana tingkat ini lebih menekankan ataupun lebih bertujuan kepada anak supaya si anak lebih bisa mengasah bakat dan pola pikir dia gitu. Ke nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan di negara apa? Negara Argentina. Oke, nah ini untuk kelebihannya ya. Kelebihannya yaitu sistem pendidikan di negara ini menggunakan sistem yang dipakai di Prancis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, negara Argentina ini tidak jauh dengan negara Prancis sistem pendidikannya ya, sama-sama menekankan pada kualitas pendidikan di atau yang berada di negara ini. Oke, selanjutnya pendidikan di negara eh Nah, pendidikan di negara Argentina ini, mohon maaf saya itu ngeditnya mungkin udah kemalaman jadi gak connect ya. Sistem pendidikan di negara Argentina ini menekankan pada pemahaman, bukan nilai dan hasil lulus. Nah, jadi intinya di negara ini sistem pendidikannya itu sangat luar biasa dan sangat sangat baik gitu. Karena apa? Karena sistem pendidikan karena pendidikan di negara Argentina ini bukan memberikan nilai ataupun memberikan nilainya itu tidak asal-asalan dan meluluskannya juga pun tidak asal-asalan karena ada beberapa tahapan seperti pemahaman ya, pemberian nilainya pun ada studi kasus ataupun yang lainnya gitu. Yang terakhir itu kita lihat fasilitas. Nah, jadi negara ini ataupun negara memfasilitasi dalam kemudahan untuk mengakses informasi yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Nah, jadi kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh pendidikan itu semuanya diberikan dari negara itu. Nah, jadi bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan dan melancarkan pendidikan yang ada di negara gitu. Selanjutnya, nah, pasti di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Dan kekurangannya yaitu seperti kita bisa lihat hanya satu. Nah, yaitu masalah biaya. Nah, dari segi infrastruktur dan kualitas pastilah bakal ada salah satunya kekurangan ya karena kekurangan biaya. Nah, di mana kan pasti kan yang namanya kualitas ataupun oh ya kualitas pasti bakal ada masalah biaya. Nah, karena kan tapi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya lihat dari segi kualitas pendidikan yang ada di negara ini pantas lah memakan biaya yang lumayan tinggi karena ya kualitasnya pun terjamin gitu. Oke, nah persentase anggaran di pendidikan negara Argentina ini yaitu cukup lumayan ya, seperti kita bisa lihat 6,9% dari negara didistribusikan untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, jadi negara ini menganggarkan 6,9 untuk kepentingan pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun non formal, baik pendidikan tingkat dasar ataupun tingkat tinggi. Nah, selanjutnya, nah ini kalau masalah gaji ya saya sangat
antusias banget gitu, karena saya suka membandingkan gaji gaji di negara. Nah, salah satunya kita bisa lihat gaji di guru di negara Argentina itu 600 USD atau US dollar atau setara kalau dirupiahkan 8.788.260 rupiah. Nah, tapi seperti berita yang saya dengar, guru-guru di negara Argentina ini merasa tidak cukup dan melakukan demo kepada Presiden Mauricio. Nah, karena ya mungkin saya juga gak tahu ya, kalau menurut saya sih, karena bandingkan dengan gaji guru yang kita lihat di negara-negara lain yang di bawahnya, itu gaji segitu tuh sangat luar biasa gitu. Tapi saya nggak ngerti kok bisa gitu guru-guru di negara Argentina itu merasa tidak cukup gitu dengan gaji segitu. Mungkin entah karena mungkin bahan pokok ataupun kebutuhan-kebutuhannya yang mahal mungkin atau gimana ya. Selanjutnya ternyata habis ya. Mungkin sekian pemaparan ataupun presentasi ataupun tentang negara Argentina. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena di sini juga saya masih belajar ya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.